channel Gong Marawa. Nah, hari ini kita akan melakukan sebuah bukan prank, siap. Enggak. Kita akan grepek studio. Ini adalah salah satu studio milik teman kita yang berada di kota Padang Panjang. Yang mana studio ini sudah banyak menghasilkan karya-karya luar biasa dengan artis-artis yang ternama. Penasaran? Ini adalah studio yang akan kita tuju. Jadi ini adalah studio teman kita. Nama studionya Z Audio Record. Langsung aja kita lagi kerja. Assalamualaikum. Bro. Kapan? Lagi banyak job ya. Alhamdulillah. Ini adalah owner dari Z Audio Record. Namanya sendiri Z ya? Z, masih Z. Ini adalah studionya, studio sederhana biasa. Lagi banyak kerja dia. Sengansur ya. Jadi kalau yang dari Minang, banyak artis-artis Minang kayak Adib, Dayu Putu dan sebagainya. Itu sebenarnya produksinya itu di sini. Dia nih tersangkanya, yang audio engineer-nya, audio production ya, audio. Ya masuk dalam kategori musik production atau audio production? Musik producer. bisa jadi. Musik producer. Oke, hari ini kita akan langsung aja bincang-bincang seputar recording, home studio dan sebagainya. Jadi stay terus di channel kita. Oke, bro. Yup, bro. Pak Bro Indra Arifin. Ya, nama asli Abizet. Ahmad Zaidi. Oh ya, Ahmad Zaidi. Dipanggil Zaid. Cuman orang tua nggak tahu manggilnya Z. Jadi sampai sekarang punya Z. tapi lebih gaul Z kan, artinya Z. Jadi lebih enak kalau kenalan sama orang. Nama siapa? Z. Ingat aja huruf terakhir. Ahmad Zaidi. Jadi Ahmad Zaidi bikin studio recordingnya namanya Z Audio Record. Z Audio Record. Nah, ini recommended banget. Ya. Ini bro. Jadi biasanya saya karena satu permainan, jadi satu tongkrongan lah. Jadi panggilan bro aja gitu. Padahal dia lebih tua sebenarnya. Sama-sama. Ini untuk awal. Jadi bergelut di dunia recording ini sebenarnya sejak kapan gitu? Bergelut dunia recording itu kira-kira sudah 10 tahunan ya. Tahun 2008 2009 ya. 2009 lah mulai fokus. Awalnya jadi operator. 2009 itu jadi operator di studio. 11 tahun. Di studio mana? Di studio teman di Jambi. Oh, berarti dari Jambi. Udah kenal dunia recording berarti ya? Iya. Nggak hanya waktu udah di Padang Panjang gitu. Kebetulan mungkin di Padang Panjang mulai bisa fokus ya karena di sini sambil kuliah. Jadi nggak ada kerjaan lain. Jadi ya itu aja. Gitu. Jadi sebenarnya Z ini dia aslinya Jambi. Asli Jambi. Tapi ibaratnya orang Sumando lah di Siko. Bukan Sumando ya. Istrinya pun Jambi. Morobungo. Jawa Bungo. Jawa Bungo. Mertuanya udah lama di sini, dosen ngajar di sini ya. Oh, gitu. Jadi ya Sumando lah. Sumando Malako mungkin. Sebenarnya keluarga pun dari silsilah keluarga juga sudah ada Minang kok. Dari bapak. Oh, bapak Minang. Bapak dari kakek Minang. Jadi memang kata orang tuh anak pisang ya. Iya, anak pisang. Anak pisang, jadi enggak dapat anak pisang. Kalau anak datu atau anak pusako, tapi ya anak pisang juga ya. Ya sama lah, masih ada darah-darah. Masih ada Minang gitu. Nah, tadi sampai mana ya seputar recording? Oh, 2009 mulai mengenal. Fokus di 2010
ketika Fokus sendiri itu mulai dari 2012-2013 di sini. 2000. Mulai dari Padang Panjang. Oh, udah di Padang Panjang. Itu udah punya studio sendiri. Sudah mulai dari mulai awal. Dari awal. Dari awal. Studio sendiri waktu itu di kos kalau nggak salah. Kos-kosan. 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 Jadi home. Wah, ini nanti kita bahas Tenang, gitu. kita bahas. Sampai sekarang. Sekarang udah. Sekarang masih home lah. Masih home. Masih home. Jadi meskipun home tapi udah memproduksi beberapa penyanyi terkenal kayaknya. Alhamdulillah dikasih kepercayaan. Siapa? Yogi Nandes, kalau dari Minang, Adim ya. Nah, ya alhamdulillah lah dikasih kepercayaan. Yang di apa? Di Star Maker siapa? Star Maker juga ada AB. AB. AB dia orang Bogor ya. Orang Bogor, dia pemenang ini Star Maker Indonesia. Star Maker tuh apa? Semacam ajang Aplikasi. kayak semule gitu loh. Oh. Kayak semule gitu. Kayak karaoke. Jadi pemenangnya diberikan lagu, recording di Jakarta. Ya. Lalu mixingnya kebetulan ke Padang Panjang. Yes, mixing. Dikasih kepercayaan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi itu tadi sekedar perkenalan singkat sama Z. Sekarang ini, Bro. Ini kan kebetulan nih kita kan masih bingung. Sebenarnya beda home recording dengan studio recording ibarat yang kita kenal sekarang itu apa sih? Gitu. Menurut pandangan Bro aja gitu. Oke. Kalau pandangan saya pribadi, Iya. sama-sama recording. Sama-sama Recording. Pertama. Kedua mungkin apa ya? Sambil nyatet boleh ya? Iya. Secara pasti mungkin ada perbedaan pakem-pakemnya mungkin. Cuman kalau menurut saya pribadi home studio ya itu studio rumahan. Cuman sekarang studio production yang besar pun juga banyak kan home rumahan. Oh, udah beralih. Sudah banyak, iya kan? Iya. Nah, ada gambaran ada pendapat bahwa studio profesional production itu punya peralatan-peralatan yang high end lah istilahnya tuh. High end yang kelas-kelas atas. Oh, yes, ya. Ada juga orang berpendapat gitu. Jadi home studio ini peralatan yang ya medium ke bawah. Beberapa pandangan ada seperti itu. Cuman jujur saya pribadi agak kurang sependapat karena sekarang home studio pun sudah menggunakan peralatan yang gila-gilaan kan. Yeah, Contoh studio salah satu teman di Bogor, dia sudah pakai peralatan yang kayak ada songkat-songkat yang harga puluhan bahkan ratusan juta untuk preamp. Itu untuk home studio. Itu home studio. Bahkan yang rekor di situ bukan hanya orang-orang pemula, tapi artis pun juga rekor di situ, tetap di home studio. Tapi peralatannya emang udah pro. Udah pro. Nah, ada juga sekarang tren tuh orang misalnya satu band mau rekaman, yang dia kalau dulu kan semua band dari drum, bass, gitar, keyboard, vokal semua di satu studio. Kalau sekarang nggak seperti itu. Ada yang saya dengar diskusi di forum sekarang sedang tren ya, misalnya tempat take recording vokal ada nih di home studio ini bagus katanya. Jadi vokal khusus di situ. Oh, vokal khusus Ya, itu. drum yang bagusnya di studio ini misalnya. Tapi tetap home. Ada yang home, ada yang profesional. Jadi macam-macam lah. Mungkin ada spesifikasi tertentu. Mungkin. Oh, berarti kalau Bro, pertama dari penamaan saya coba simpul mungkin. Ada satu home recording dan studio profesional, gitu, studio profesional. Kalau pendapat orang kan peralatannya dari segi peralatan yang membedakan, tapi Bro nggak sependapat. Gitu. Kurang sependapat. Ya. Jadi karena apa tadi peralatan home pun home udah studio pro. sekarang sudah profesional kebanyakan. Oke. Nah, jadi studio pro itu kan satu dari peralatan. Kemudian ada dari ruang. Acoustic treatment. Acoustic treatment. Nah, gimana tuh kan banyak yang bilang bahwa di home studio kadang acoustic treatmentnya kurang bagus atau kurang kedap lah bahasa. Gimana menurut Bro gitu? Ya beberapa home studio memang masih belum acoustic treatmentnya belum mungkin memenuhi standar-standar tertentu mungkin ya. Kalau studio profesional atau studio production itu sudah pasti kan dia ngeset
acoustic treatment itu sudah sedemikian rupa, bahkan yang harganya bahkan ratusan juta untuk ruang 3x3 aja ratusan juta biaya acoustic treatmentnya. Cuman saya ada pemikiran beda lagi. Jadi yang membedakan antara home studio dengan studio production itu ini berkaitan dengan yang musik saat ini nih. Musik saat ini Ada perbedaan apa? Pertama ada produksi musik yang di manajer, apa istilahnya itu? Manajemen. Label punya label, mayor label. Dan satu lagi independen. Indie ya? Iya, indie. Nah, kalau pandangan saya kemungkinan ada kaitannya ke situ. Jadi home studio itu apabila dia mungkin belum memiliki label atau tempat produksi secara resmi itu tertentu. Atau mungkin segi perizinan atau apa? Ya itulah label ya. Masalah haki, hak cipta segala macam, copyrightnya. Jadi home itu tidak miliki itu yang membedakan ya. Kemungkinan ya. Menurut saya seperti itu karena kita lihat kalau studio production atas nama misalnya contohlah Musika lah di Jakarta. Dia sudah semacam apa? Punya label tersendiri, manajemen tersendiri. Oh gitu. Ya, dia bisa merangkul artis-artis dari manajemen tertentu. Oh, itu yang membedakan gitu. Ya. Berarti kalau pengaruh terhadap industrinya berarti. Artinya home studio meskipun punya hasil atau peralatan yang mampu sekelas Studio Pro, tapi mungkin itu kelemahannya kalau menurut Bro. Iya. Kelemahan. Sepertinya memang seperti itu ya. Iya, kebanyakan seperti itu ya. Nah, oke gitu ya. Nah, kalau menurut Bro, ini kan alat-alat Bro nih. Ini kalau kategori Bro sendiri, Studio Pro atau home studio? Home. Kenapa? Jujur saya katakan home. Apa ya? Karena bisa dibilang kategori alat-alat yang terjangkau, mungkin masih terjangkau. Contoh ya dengan harga yang mungkin masih di bawah 10 jutaan. Di bawah 10 jutaan. Ya kemungkinan gitu sih. Alat-alat yang high end itu kan rata-rata sudah sampai 2 digit ke atas lah. Wow. 2 digit ke atas. 2 digit ke atas. Kalau ini masih 1 digit lah. Begitu ya, masih home. 1 digit lah. Nah, berarti Bro menganggap masih home. Nah, sekarang kan gini, kalau kita lihat perkembangan industri musik, pasar musik hari ini kan jauh beda dari dulu. Dulu kan orang pasti mengejar terkait label tadi, mengejar orang harus mengejar label-label besar agar musiknya didengar. Sekarang kan orang bisa produksi musik sendiri, bahkan distribusi musiknya pun bisa sendiri gitu, distribusi sendiri. Jadi nggak harus mikir label lagi gitu. Tapi kan memang masalah yang masih banyak berbincang itu masalah hak cipta. Undang-undang hak cipta. Nah, kalau Bro sendiri gitu untuk kota Padang Panjang, bagaimana Bro membaca industri musik, khususnya musik-musik home recording? Kalau kita lihat kan banyak teman-teman yang juga punya studio di Padang Panjang. Banyak. Kayak di kos-kosan gitu. Padang Panjang keren. Padang Panjang keren. Karena ada ASKI. Iya. Pusatnya gitu. Gimana menurut Bro gitu? Perkembangannya, pembacaan Bro lah terhadap perkembangan karya-karya hasil produksi rumahan sekarang tuh. Oh, sekarang keren-keren, bagus-bagus. Kalau bisa dibilang bersaingan lah dengan produksi-produksi maru label. Segi kualitas. Karena apa? Peralatan-peralatan walaupun terbilang home studio yang dengan peralatan mungkin medium ke bawah, tapi sudah menghasilkan suara yang baik, ya kan? Nggak ada lagi yang mungkin kalau dulu di era-era tahun 90-an atau 2000 ke bawah lah, atau 2010 ke bawah, mungkin 2005 ke bawah, mungkin belum banyak orang yang memiliki peralatan yang mendukung segi kualitas. Kalau sekarang ya di mana-mana dengan harga yang terjangkau, peralatan sudah menghasilkan suara-suara yang bagus. Jadi sekarang ini kita bukan berbicara tentang apakah itu major label atau indie lagi, tapi kreativitas. Kreativitas. Iya. Gitu. Saya justru kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini kan justru
produksi atau industri indie ini lebih mendominasi Indonesia. Iya, sekarang kan? eranya indie. Eranya indie memang tidak bisa dipungkiri. Iya. Karena apa? Sekarang dilihat masyarakat atau penikmat musik itu sudah mulai jenuh dengan musik-musik yang ditentukan oleh produser. Karena kalau di major label kan, musik itu harus ditentukan sama si produser. Ya, musiknya harus seperti ini. Didikte ya. Didikte, bukan sekedar permainan nada lagi. Saya pernah lihat bahkan satu pukulan kick drum aja ditentukan sama si produser. Di sini jangan kasih kick, contohnya gitu. Iya. Karena ini bakalan seperti ini menurut pandangan para si produser. Sekarang kan masyarakat sudah sudah bebas punya selera musik masing-masing. Jadi artinya kalau campur tangan label seperti dulu mungkin karena apa ya, komposer sendiri pun nggak pure rata-rata. Iya, gitu ya. Dan itu sudah banyak diakui gitu. Memang. Tapi ingat ya, kita bukan mendiskreditkan major label. Major label memang bagus. Mereka mendukung semuanya. Mereka punya dana, promosi segala macam. Mereka punya secara perizinan semua pasti legal. Tetapi yang inti bahasa ini kan kreativitas musiknya, perkembangan musiknya sehingga bisa diterima masyarakatnya. Nah itu makanya menurut saya intinya indie sekarang udah luar biasa. Apalagi platform sekarang nggak harus dalam bentuk kasar, artinya CD lagi kan? Sekarang ya. sudah era digital kan. Digital. Orang pun mendistribusikan gampang. Iya, semua orang dari satu orang, misalnya saya sendiri bikin musik, saya nyanyi, yang mixing, mastering, bikin video klip, saya bisa memposting itu ke dunia digital segampang sekarang. Nggak seperti dulu lagi. Nah, untuk studio bro, apa aja sih yang pernah berproduksi? Apakah lagu, musik tari, musik film atau apa aja? Atau semuanya diterima? Yang penting kita mampu. Kalau saya gitu. Ya, yang penting kita mampu. Beberapa proyek ada yang saya nggak mau tapi saya alihkan ke yang lebih ahlinya. Contohnya kayak bikin pembuatan musik EDM. Menurut saya ada orang ahlinya ini, si ini. Ya, nggak boleh lah kita terlalu istilahnya istilah Minang itu makan tabu aja parah-parah. Makan tabu aja parah-parah. Nggak boleh lah, karena setiap orang tuh pasti, walaupun kita sama-sama di bidang musik, tapi kan punya spesialis masing-masing. Contohnya, misalnya saya lebih sering juga bikin musik tari. Tapi karena saya berasal dari Jambi, jadi ranah-ranah Melayu. Saya lebih suka seperti itu, walaupun mungkin Minang tetap ada saya garap. Cuman kadang misal ada orang dari Minangkabau bikin musik tari, saya bilang lebih baik itu si ini, dia lebih ahli. Terus juga mesti musik kemarin era cover, musik cover, alhamdulillah banyak. Adalah kepercayaan bikin musik. Sekarang cover ketat ya. Alhamdulillah. Sebagai musik produser, alhamdulillah kita bilang. Karena kemarin kan banyak beberapa lah saya bikin musik cover yang mulai dari hanya piano aja, main gitar. Ya yang kayak sama-sama Adim itu kan piano. Ya contohnya kayak Adim, kayak beberapa orang lah. Jujur kita kan tahu bahwa sebuah karya musik tuh kan ada hak penciptaan. Bukan hanya sekedar hak penciptaan lirik, penciptaan musik, si arranger semuanya. Jadi misalnya bolehlah kita, misalnya contoh kita dapat izin cover, tapi kan kita izin cover lagunya, bukan izin mengcover atau mengaransemen ulang musiknya. Iya. Nah kan banyak kan kayak gitu sekarang kan. Jujur saya waktu garap musik cover tuh dilema juga. Takut salah-salah. Ya gitu. Karena apa ya? Ini izin nggak? Jujur kita kan tahu nih, sesuatu karya harus punya izin. Tapi gimana permintaan klien nggak mungkin kita tolak ya. Ya dilema jadi. Iya, ya jujur aja dari segi materi nggak munafik juga lah. Oke lah kan ada materi secara uang dapat, nggak boleh munafik juga lah. Tapi jujur pendapat saya pribadi sekarang dengan adanya undang-undang pelarangan cover nih bagus. Jadi setidaknya meningkatkan kreativitas orang lagi untuk mencipta lagu, bagus lah. Karena memang hak lah. Iyalah. Ya, setiap orang punya hak lah. Setiap orang punya hak. Jadi itu tadi banyak bincang-bincang, cuman makin lebar aja nih. Lebar aja. Tapi mengalir aja gitu.